Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsir Al-Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 50 sampai dengan 52 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idh faraqna ay wadhkuru lan padha ilinga sira kabeh Bani Israil. Ini yang dikhitabi orang-orang Yahud yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Yahud itu adalah dari auladi Yakub, Dzurriyyah atau keturunan dari Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub punya nama Israil. Isra artinya abdun, il artinya Allah. Jadi Israil itu sama dengan Abdullah. Nabiullah Yakub punya nama Israil. Ya Bani Israil, maksudnya hai anak-anak cucunya atau auladi Yakub. Wadhkuru lan padha ilinga sapa sira kabeh Bani Israil. Id faraqna ing dalem tatkalane belah utawa nyigar sapa ingsun Allah bikum sebab sira kabeh. Zaman dulu ini zamannya Nabiullah Musa. Jadi leluhurnya orang-orang Yahudi, leluhurnya Bani Israil di zaman Nabiullah Musa ini sangat tertindas. Hidupnya rekoso, ditindas oleh raja yang sangat zalim, yaitu Raja Fir'aun. Nah, ketika memuncak ini kezalimannya Fir'aun, Nabiullah Musa ini termasuk Bani Israil. Juga kaumnya Nabi Musa ini dikejar-kejar, diburu, ingin ditangkap oleh Fir'aun, ingin dihabisin semua. Enggak hanya yang lahir saja, yang sudah lanjut tua juga mau dihabisin semua. Terutama Nabiullah Musa ini harus mampus gitu loh. Karena Fir'aun itu khawatir, takut kalau dia lengser dari raja, kerajaannya ditumbangkan oleh Nabiullah Musa. Sementara Nabiullah Musa dan kaumnya sudah enggak mampu lagi untuk menghadapi. Nabiullah Musa itu tidak punya senjata apa-apa, hanya tongkat tok. Tongkatnya Nabi Musa itu tidak tiap hari main tongkat, yang menunggu komando, menunggu perintah dari Allah. Begitu Nabiullah Musa dan kaumnya ini mau ditangkap oleh Fir'aun alaihi laknatullah,
Ini Nabi Musa dan kaumnya sudah meninggalkan Mesir menuju ke laut, yaitu namanya laut apa itu dalam tafsir As-Sawi Qalzum. Kila diceritakan yaitu Laut Merah. Sampai tepi Laut Merah sana sama kaumnya. Sampai ketika itu kaumnya pada ketakutan. Pripun Kanjeng Nabi Musa kita ini akan ketangkap. Ketangkap oleh Fir'aun. Fir'aun itu sudah semakin dekat. Fir'aun itu membawa senjata lengkap, kendaraan lengkap, tentaranya juga dipersenjatai lengkap. Sementara kaumnya Nabi Musa tangan kosong, nggak membawa senjata, memang nggak lawannya lah, nggak tandingannya. Ya pokoknya perintahnya Allah suruh meninggalkan Mesir, udah pergi. Begitu sampai tepi Qalzum yaitu Laut Merah, ini kaumnya pada ketakutan. Ketakutan pripun jeung Nabi Musa kita ini akan ketangkap. Kalau kita lanjut akan tenggelam di lautan ini. Kalau kita kembali mundur ketangkap dan mampus semua. Nah, kata Nabi Musa, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersama kita. Ya menunggulah perintahnya Allah gimana nanti. Nah, ceritanya itu Nabiullah Musa diperintah oleh Allah begitu Fir'aun dan tentara sudah hampir dekat, itu laut disuruh memukul pakai apa? Pakai tongkatnya. Ya Musa, idrib bi asokal bahr. Musa, ayo pukul itu lautannya. Begitu dipukul, apa yang terjadi? Langsung spontan itu lautan jadi jalan tol gitu loh. Ada 12 jalur. 12 jalur. Karena kaumnya Nabi Musa itu ada 12 kelompok. Menjadi jalan tol sehingga Nabi Musa itu disuruh jalan bersama kaumnya meninggalkan apa itu lautan tersebut. Ini Bahr itu dibelah oleh Allah. Tapi Nabi Musa disuruh mukul dulu gitu loh. Idrib bi asokal bahr. Jadi ini namanya ikhtiar. Andai kata Allah langsung bikin jalan ya bisa. Tapi ini Allah membuat aturan seperti itu. Kita berusaha, Allah yang menentukan gitu loh. Jadi tidak harus langsung tahu-tahu Allah membuat jalan, nggak begitu. Nabi Musa disuruh mukul dulu. Lautan dipukul pakai apa? Tongkatnya. Idrib bi asokal bahr. Begitu Nabiullah Musa sudah mukul lautannya dan menjadi jalan tol gitu. Di situ dalam apa nggih ilmu fisika itu airnya menjadi mengkristal gitu loh. Mengkristal menjadi jalan. Langsung Nabi Musa bersama kaumnya jalan menuju ke seberang sana. Nah ini namanya farokna. Id farokna in dalam tatkala belah utawa nyigar sapa ingsun Allah bikum sebab sira kabeh Bani Israel, yaitu di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun waktu itu. Terus kaumnya Nabi Musa langsung jalan bersama Nabi Musa juga. Fa anjainakum mongko nuli nyelametake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Jadi ini yang diceritani dalam ayat ini kan orang-orang Yahudi di Madinah, yaitu Bani Israel juga. Supaya mengingat kisah kenikmatan yang luar biasa itu di zaman dulu. Leluhur mereka diselamatkan oleh Allah dari tenggelam di lautan. Selamat enggak tenggelam. Meskipun itu nyebrang di atas lautan, no problem, enggak tenggelam. Karena Allah bikin jalan secara spontan. Wa agraqna lan ngeremake, nglelepake.
wa agrokna lan ngeremake sapa ingsun Allah utawa nglelepake sapa ingsun Allah ala Fir'auna ing pira-pira keluargane Fir'aun, yaitu Fir'aun bersama tentaranya. Tenggelam kan Nabi Musa sudah sampai seberang sana. Lah ini Fir'aun baru nyusul dari belakang. Nah begitu nyusul ngikuti, tujuannya kan ingin menangkap Nabi Musa dan kaumnya. Jadi begitu Fir'aun dan tentaranya sudah berada di tengah perjalanan di atas laut tadi, kembali lagi itu. Lautannya dikembalikan seperti semula. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Ya Allah, ini namanya nikmat minallah. Kalian diselamatkan oleh Allah, leluhur kalian. Sementara Fir'aun yang ingin menangkap Nabi Musa dan kaumnya itu semuanya habis, dibinasakan oleh Allah, tenggelam. Sementara apa? Jasadnya Fir'aun ini diselamatkan. Ya mampus, tapi jasadnya ini akhirnya diselamatkan utuh oleh Allah sampai sekarang. Untuk mau'idah. Makanya di Mesir sana, pernah sampai Mesir belum? Nah, buruan besok ya. Suatu saat kalau kita ibadah umroh atau haji, nanti ziarah ke Mesir. Bukan untuk ziarah Fir'aun loh. Ziarah ke tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Musa, oleh Nabi Yusuf, oleh para nabi di sana. Di sana itu tempat-tempat yang pernah bersejarah itu banyak. Kemudian ziarah di makamnya Imam Syafi'i ada di sana juga. Jadi ini jasadnya Fir'aun masih ada di sana. Ceritanya jasadnya Fir'aun tuh kalau ada penyakit-penyakit yang mungkin akan merusak, ini dokterkan. Ada dokter spesialisnya. Dibawa ke luar negeri, dinaikkan pesawat untuk diobatkan di luar negeri. Ini saya pernah diceritai oleh Pak Santoso. Pak Santoso itu sekolahnya di Mesir. Pernah itu Fir'aun itu jasadnya dioperasikan di luar negeri. Gara-gara ada gejala-gejala yang merusak jasadnya tadi. Loh ini bangke loh. Mayatnya Fir'aun masih masih dilindungi karena memang dijamin dalam keterangan di ayat dalam Al-Quran tuh dilindungi oleh Allah. Maksudnya supaya jadi mau'idah lil akhirin atau lil akhirin. Supaya orang-orang yang berikutnya bisa mengambil mau'idah. Oh ini loh jasadnya wong sing dolim itu seperti ini. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa antum hale utawi sira kabeh Bani Israel zaman itu, zaman Nabiullah Musa dan kaumnya, tangdurun iku padha ningali sapa sira kabeh. Jadi peristiwa Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam magep-magep di lautan, mereka melihat langsung kasus itu, melihat langsung peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa antum tangdurun. Dan ini supaya kamu ingat tuh nikmat minallah, kalian diselamatkan oleh Allah. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan juga tentaranya. Supaya kalian bersyukur sampai sekarang kalian masih diberi kehidupan oleh Allah. Caranya syukur gimana? Ya taat Allah, taat Rasulullah, iman Allah, iman Al-Quran, iman Rasulullah. Harusnya gitu. Wa id wa'atna ay wadkur lan nutura sira id wa'atna ing dalem tetkalane janji sapa ingsun Allah. Ini wa'adna bi alifin au biduniha. Wa'adna gitu tanpa alif depannya wawu. Ini termasuk qiraah sab'ah.
Wa id wa'adna lan ing dalem tatkalane janji sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa alaihi salam arba'ina lailatan ing dalem 40 apane lailatan wengine arba'ina ing dalem 40 apane lailatan wengine. Ini Nabiullah Musa ceritanya akan dikasih kitab Taurat. Allah berjanji akan memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Meski demikian itu sudah pasti jatahnya Nabi Musa, tapi harus ada prosedur. Nabi Musa dijanji dulu harus melakukan tirakat, riyadah 40 malam 40 hari. Enggak hanya 40 malam ya malam ya siang gitu. Selama 40 malam 40 hari itu Nabiullah Musa tirakat. Riyadah loh. Lah kita mau ingin cepat sukses enggak mau tirakat. Tidur aja, makan minum tidur, bira. Makan minum tidur, bira. Enggak mau riyadah ya Allah. Pengennya sukses, pengennya punya duit banyak. Astagfirullahaladzim. Tiru para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itu orang sukses, dijanji oleh Allah. Tapi harus juga tirakat, riyadah gitu loh. Prihatin. Nggak tahu-tahu nyah gitu loh. Ini namanya sunnatullah. Namanya kita hidup ingin sukses, ya harus berusaha. Tirakat, riyadah, usaha. Mohon kepada Allah. Ini Nabiullah Musa selama 40 malam 40 hari tirakat di Turisina, menjauh dari kaumnya. Cara beriki gitu ya, nyepi atau kholwat di sana supaya bisa fokus konsentrasi. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur gitu loh, tirakat, riyadah. Selama 40 malam 40 hari. Akhirnya Nabiullah Musa selesai 40 malam 40 hari itu berhasil dikasih kitab Taurat untuk diamalkan. Tsumma takhadtum mongko kari-kari ngalap sapa sira kabeh Bani Israil al ijla ing pedet. Di zaman itu Nabiullah Musa kan pergi. Ini kasus peristiwanya setelah peristiwa apa tadi Fir'aun tenggelam. Nabi Musa bersama kaumnya kembali lagi ke Mesir. Kemudian di sana Nabiullah Musa disuruh oleh Allah untuk riyadah, untuk tirakat, untuk mendapatkan kitab Taurat selama 40 malam 40 hari. Begitu Nabiullah Musa pergi tirakat, ini kaumnya malah kena pengaruh. Diprovokasi oleh Musa Samiri gitu loh ceritanya. Nabi Musa pergi, kaumnya dipengaruhi Musa Samiri. Zaman dulu di sana ada Musa juga. Namanya siapa? Musa Samiri. Ya juga Bani Israel juga. Tapi Musa Samiri ini munafik. Ceritanya Musa Samiri ini anak zina. Sama-sama dibuang. Nabi Musa waktu bayinya juga dibuang, Musa Samiri juga dibuang. Ceritanya Nabi Musa dibuang ke Sungai Nil, ketemu keluarga Fir'aun, akhirnya diasuh di kerajaannya Fir'aun. Sedangkan Musa Samiri ini ibunya ketakutan. Orang hamil nggak diketahui ayahnya siapa yang hamili, takut kan? Takut nanti dihajar kaumnya karena melakukan perselingkuhan. Akhirnya dilahirkan di gunung. Ceritanya Musa Samiri. Di gunung terus ditinggal pergi, enggak mau ngurusi. Jadi cerita bayi dibuang itu dari dulu. Dari dulu sudah ada bayi dibuang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu Musa Samiri bayinya dibuang oleh ibunya, akhirnya diasuh Malak Jibril. Nah, ceritanya diasuh Malak Jibril, rajanya malaikat.
Dimii Malak Jibril lewat jarinya Malak Jibril. Jarinya Malak Jibrilnya dimut gitu. Dimut Musa Samiri bayi, keluar mimiknya, keluar air susunya. Diasuh sehingga dia dibesarkan, dirawat, diasuh oleh Malak Jibril. Dia tahu juga keistimewaan Malak Jibril. Ini Musa Samiri. Tahu kalau Malak Jibril naik kuda, kudanya itu telapaknya kalau menginjak tanah yang mati itu menjadi subur, menjadi hidup. Nah ini dipakai oleh Musa Samiri. Musa Samiri akhirnya mengumpulkan perhiasan. Kaum-kaumnya Bani Israel dimintai perhiasannya, kemudian dibentuk pedet namanya ijl. Summat takhatum al ijla. Mongko kari-kari ngalap sapa sira kabeh utawa ndadekna sapa sira kabeh al ijla ing pedet. Didadekna Tuhan gitu loh. Pedet ini bisa teriak-teriak. Gimana teriakannya pedet? Hah? Gimana ya? Kok Nah itulah teriakan pedet. Ketika ini pedetnya udah jadi patung, maksudnya patung dari perhiasan tadi, dikasih debu yang pernah diinjek kudanya Malak Jibril. Hidungnya dipoles pakai debu tadi, kemudian mulutnya juga dipoles. Sehingga bisa teriak-teriak, bisa hidup gitu loh. Bisa bersuara. Nah ini loh Tuhannya Nabi Musa. Ngapain Musa kok ke Turisina segala? Oh Tuhannya ada di sini kok. Nah, diprovokasi. Dipengaruhi Musa Samiri. Akhirnya kaumnya Nabi Musa ini pada nyembah pedet tadi. Oh iya. Itu berarti Tuhannya Nabi Musa. Kena pengaruh. Ya Allah, hati-hati hidup di dunia ini. Di dunia ini banyak pengaruh. Ijl zaman sekarang inilah HP Android kan bisa teriak-teriak juga. Oh ini orang Yahudi yang bikin itu. Orang Yahudi. Makanya hati-hati dengan ijl zaman now. Android itu ijl zaman now. Akhirnya males baca Quran, males ngaji. Main HP mulu. Ya Allah. Siang malam main HP. Akhirnya sholatnya kacau. Nah ngajinya kacau. Nah gara-gara apa? Ijl zaman now. Ijl itu online itu loh. Nah itu ijl, ajil itu. Nah zaman dulu pedet yang dibikin oleh Musa Samiri. Hati-hati dengan Android. Ijl zaman now. Nah. Ya bolehlah pakai HP, tapi harus waspada, jangan sampai melupakan kegiatan-kegiatan ibadah. Mimba'di saking sakwuse tindake Nabi Musa. Begitu Nabi Musa tindak untuk memenuhi panggilan Allah 40 malam 40 hari tadi, mereka Bani Israel kena pengaruhnya Musa Samiri, akhirnya nyembah pedet yang dibikin oleh Musa Samiri tadi dijadikan Tuhan. Wa antum zalimun. Wa antum khalif taisira kabeh Bani Israel zalimun iku pira-pira wong sing zalim. Ditanya gitu, enggak menyembah Allah malah nyembah pedet. Kena pengaruhnya Musa Samiri. Summa afauna mongko kari-kari ngepura sapa ingsun Allah angkum saking sira kabeh. Summa afauna mongko kari-kari ngepura sapa ingsun Allah angkum saking pira-pira anduh saking sira kabeh dosa-dosa kalian akhirnya dihapus oleh Allah setelah Nabi Musa kembali. Setelah Nabi Musa kembali dari Turisina, dari memenuhi panggilan Allah tadi, kemudian diarahkan Nabi Musa supaya bertobat. Karena itu sesat, itu pengaruhnya Musa Samiri nggak benar. Diarahkan oleh Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum, di ayat yang lain. Disuruh tobat, akhirnya tobat dan diampuni oleh Allah. Mimba didalika,
saking sawuse eka-eka nyembah pedet atau ittikhadul ijl. Mimbati dalika saking sawuse eka-eka ngalap pedet. La'allakum tashkurun. La'allakum supaya sira kabeh tashkuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Jadi peristiwa ini setelah Nabi Musa kembali pulang menjumpai kaumnya lagi, kaumnya yang tadi nyembah pedet diarahkan oleh Nabi Musa disuruh bertobat. Itu kena pengaruhnya Musa Samiri itu zalim sesat supaya bertobat. Maka Allah kemudian menerima tobat mereka. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi kalau kita berdosa nggih, jangan jangan putus asa, bertobatlah. Innallaha ghafurur rahim. Kita ini banyak dosa tiap hari, tiap detik hampir banyak dosa. Marilah kita banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma amin. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.